Pemirsa, kabar mengejutkan dilaporkan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono dalam peringatan 1 tahun wabah virus corona melanda Indonesia kemarin. 2 kasus virus corona varian B117 ditemukan di Indonesia untuk pertama kalinya. Salah satu fakta, B117 diyakini lebih menular dibandingkan dengan SARS-CoV-2. Kekhawatiran muncul apakah vaksin yang sedang diupayakan pemerintah saat ini masih mampu menahan penyebaran virus varian Inggris ini. Selengkapnya kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Siang berikut ini. Telah bergabung bersama kami epidemiolog Griffith University Australia, Pak Diki Budiman. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Diki Budiman. Selamat siang, Marisal. Baik. Waktu. Pak Diki, kita tahu bahwa kemarin Wakil Menteri Kesehatan mengatakan bahwa Indonesia sudah menemukan 2 kasus varian virus B117 ini. Namun belum dipastikan lokasinya di mana dan siapa yang terpapar. Menurut Anda seperti apa Indonesia sudah bersiap untuk menghadapi varian virus B117 ini? Ya, sebagaimana yang juga saya ingatkan sejak Desember ya 2020 malah, saya ingatkan bahwa dengan temuan strain baru di UK saat itu, kemudian juga belakangan di Afrika Selatan, kemudian juga Brasil, ini saya ingatkan bahwa di 2021 ini adalah tahun di mana akan kita temukan banyak varian baru, dan itu adalah buah dari banyak wilayah negara yang selama ini pengendalian pandeminya tidak bagus ya, atau karena kapasitas testing tracing yang rendah dan juga pembatasan atau aktivitas dari masyarakatnya yang juga tidak taat dalam misalnya 5M. Nah ini yang berkontribusi dan melahirkan strain baru. Nah tentu kalau bicara respon dan antisipasi Indonesia, tentu kita belum dalam kondisi yang siap ya, karena ketika Desember lalu ya, itu pun saya sampaikan bahwa kita harus perkuat penguatan screening di pintu masuk, di mana tidak hanya dimintakan hasil PCR dari tempat dia asal datang, tapi juga harus dites lagi di sini PCR. Tapi ketika ditemukan positif, dia harus diperiksa genome sequencing itu. Itu pada semua pendatang atau traveler, international travelers itu harus seperti itu. Dan kemudian yang harus juga dilakukan adalah ketika ada yang negatif sekalipun harus dikarantina ya, minimal 14 hari. Nah sayangnya di Indonesia itu masih mengacu 5 hari ya. Yang dikatakan merujuk ke Inggris juga, padahal Inggris itu bukan negara yang masuk kategori strategi pengendaliannya bagus ya. Jadi 14 hari itu sudah adalah jaring pengaman kedua yang harus kita terapkan ya. Apalagi kita mengenal dalam penyakit COVID-19 ada window period ya ketika melakukan testing. Nah dari situ kita bisa tahu bahwa kita belum memadai, dan ini saatnya sudah harus merubah itu. Baik. Nah kemudian di level komunitas juga kita tahu kan kapasitas testing tracing kita tidak memadai. Jadi ini yang artinya sedikit saya mengkoreksi tadi di awal, Mas Irsal menyebutkan jadi begini, kalau bicara strain baru itu virusnya itu sama. Virusnya adalah SARS-CoV-2 sama. Baik. Penyakit yang disebabkannya sama, yaitu COVID-19. Baik. Yang membedakannya gejalanya pun sama, gejalanya sama. Nah, yang membedakan adalah kode genetik dari si virus yang strain baru ini. Baik. Dia ada perubahan di situ. Baik, Pak Diki, info yang beredar bahwa virus varian baru ini B117 ini yang diyakini bahwa berkali-kali lipat lebih menular. Apakah yang menyebabkan virus strain baru ini 2 kali lebih menular, dan apakah ini lebih diyakini berbahaya dan lebih mematikan mungkin, Pak Diki? Ya, jadi yang terjadi dalam mutasi atau perubahan di kode genetik itu membuat si virus SARS-CoV-2 ini ya, jadi kayak anaknya lah gitu ya, atau cucunya, malah sekarang jadi cucunya. Nah itu dia lebih efektif dalam menginfeksi. Jadi
si virus ini untuk bisa menginfeksi itu dia harus nempel yang disebut dengan namanya penerima reseptor lah namanya, reseptor ACE namanya, ada di tubuh kita. Nah, dia itu ibarat mengkaitnya, melekatnya tuh jadi sangat mudah. Kalau sebelumnya tuh bisa nempel, bisa enggak gitu. Nah, ini sekarang luar biasa, begitu efektif dia. Begitu efektif dan itulah yang menyebabkan dia akan sangat cepat menular. Dan kedua juga ternyata ditemukan pada strain baru ini jumlah virusnya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Jadi disebut dengan viral load-nya lebih banyak. Sehingga kalau viral load atau virusnya lebih banyak di saluran infeksi, kan ini saluran nafas atas nih pertama pada tahap awal. Ya dia kalau dia batuk, bersin, yang dikeluarkannya itu virusnya banyak banget. Nah, kalau makin banyak virus ya cepat sekali menular, cepat sekali menyebabkan orang itu juga menjadi parah, itu bisa lebih cepat. Tapi penularannya tetap melalui droplet cairan tubuh begitu ya? Betul. Jadi selain gejalanya tadi saya bilang sama, virusnya sama, penyakitnya sama, penularannya sama, kemudian gejalanya sama. Jadi penularannya ini karena kita tahu droplet ataupun airborne ini menjadi penularan yang utama dari COVID-19. Nah, tentu kita responnya harus memperkuat di pencegahan yang masalah penularan melalui udara ini. Misalnya masker, maskernya nggak bisa satu lapis kan, harus 2 lapis. Jaga jarak, ventilasi harus dijaga, kemudian okupansi ruangan ya jangan padat, itu yang harus dijaga, itu seperti itu. Baik, Pak Diki, ketika Anda menyebutkan bahwa ini jumlah virusnya lebih banyak, terus kemudian lebih kuat, dan pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan virus ini bermutasi lebih kuat dan lebih banyak? Apakah berpengaruh dengan suhu ataupun dalam keadaan tertentu mungkin, Pak Diki? Tidak, jadi ini memang evolusi. Jadi ini adalah sifat dasar basic dari setiap makhluk hidup, dan terutama walaupun ada pro kontra virus ini kategorinya makhluk hidup atau tidak, karena dia untuk berkembang biak dia perlu host gitu. Definisi makhluk hidup itu salah satunya harusnya dia bisa berkembang biak sendiri. Tapi itu biarlah perdebatan para ahli. Tapi ya, ketika si virus ini mudah menginfeksi tanpa terkendali, keramaian stasiun ramai, pokoknya menginfeksi orang. Nah, ketika dia masuk tubuh manusia, dia akan bisa bermultiplikasi. Ketika dia bereplikasi atau memperbanyak diri itu, terjadilah mutasi. Jadi mutasi ini terjadi akibat pandemi yang nggak terkendali, akibat satu negara, satu wilayah nggak menemukan banyak kasus positif di masyarakatnya. Yang dia temukan hanya puncak gunung esnya. Nah, yang di bawah ini, nah yang terinfeksi ini, bukan hanya bahwa oh dia sudah kasus sembuh sekian. Nah, ini yang makanya saya bilang salah kaprah itu. Ya. Kasus penuh, ya kita syukuri ya kasus sembuh itu. Tapi itu tidak bisa jadi indikator. Karena yang namanya terinfeksi tanpa bergejala pun, dia bukan berarti nggak sakit. Dan dia akan ada dampak, termasuk bahwa ketika kita tidak menemukan banyak kasus infeksi ini, nah artinya kita membiarkan virus ini bermutasi, gitu, tanpa kita bisa kendalikan. Nah, itulah sebabnya jangan heran kalau satu waktu ada yang namanya strain baru made in Indonesia, ya karena memang kita memang belum mengendalikan pandemi ini dengan memadai. Baik, Pak Diki, ketika ada strain baru B117 yang semakin banyak virusnya, terus kemudian semakin gampang menular dan semakin besar juga dampaknya, apakah ini juga berhubungan dengan semakin sulitnya pengobatan? Apakah sudah ada riset di Inggris ketika virus ini ada bahwa pengobatan akan semakin sulit? Ataukah memang secara umum ketika virus bermutasi, berevolusi, pengobatannya juga akan semakin susah, Pak Diki? Syukurnya sejauh ini sebetulnya baik vaksin maupun terapi ya tidak ada perubahan sebetulnya ya. Hanya yang menjadi hal pentingnya adalah kecepatan kita menemukan kasusnya gitu. Karena orangnya akan lebih cepat misalnya jadi lebih parah, karena kalau
Kalau tidak cepat ketemu, dia cepat parah kan telat juga ditolong. Gitu. Baik. Jadi ini yang menjadi kuncinya bahwa saya masih punya kepercayaan bahwa sebagian besar dari vaksin saat ini dengan strain baru saat ini ya, saya bicaranya konteks saat ini ya, saya nggak tahu ke depan. Tapi sejauh ini saya mengamati vaksin masih cukup efektif walaupun gradasinya akan berbeda-beda setiap vaksin. Baik. Tapi kan vaksin ini harus dikombinasikan dengan 3T5M tadi dan juga treatmentnya ini juga masih bisa. Dan jadi intinya adalah respon kita adalah cepat temukan kasus ini secara cepat, ya, kasus-kasus infeksi maksudnya, supaya bisa segera ditangani, supaya segera bisa juga diisolasi karantina, supaya tidak terjadi hal yang fatal. Baik. Pak Diki, kita tahu bahwa kemarin 2 Maret Indonesia genap 1 tahun untuk wabah virus corona yang masuk ke negara kita. Terus kemudian juga diumumkan bahwa ada penemuan 2 kasus pertama varian virus B117. Meski pemerintah tidak mengumumkan secara pasti siapa dan di mana begitu. Terkait kecepatan yang Anda inginkan tadi, bahwa apakah ini termasuk cepat ketika Indonesia menemukan kasus baru setelah mungkin negara tetangga kita Singapura bahwa Desember tahun lalu sudah menemukan kasus serupa, Pak Diki. Ini apakah memang sudah sedikit terlambat untuk menemukan kasus atau mungkin masih cukup cepat Indonesia menemukan kasus baru varian B117? Ya, kalau disebut cepat tentu tidak ya, karena secara estimasi ya sebetulnya di Desemberan juga mungkin lebih awal sudah ada ya. Tapi setidaknya kita apresiasi ya bahwa ada akhirnya yang ditemukan ya, dengan masih terbatasnya surveillance genomik kita ini ya. Masih sangat terbatas loh surveillance genomik kita ini. Nah, di tengah segala keterbatasan itu akhirnya ada ya, kita apresiasi. Namun ini artinya memberi pesan penting pada pemerintah bahwa respon pemerintah harus 2-3 kali lipat lebih dari yang dilakukan saat ini. Dan pesan pentingnya pada masyarakat juga bahwa ancaman masalah pandemi ini belum selesai, belum selesai, dan kita tidak bisa abai dalam dan longgar ya. Kita harus terus disiplin dalam 5M ini. Panik tidak boleh, waspada harus. Itu yang pesan penting yang ingin saya sampaikan. Dan kalau bicara strategi, sekali lagi tidak ada yang berubah strategi, hanya kuantitas dan kualitas dari strategi itu yang harus meningkat sangat-sangat baik. kuat. Ketika Anda mendesak pemerintah untuk menaikkan 2 hingga 3 kali lipat kebijakan terkait PPKM Mikro yang saat ini berlaku di Indonesia, mungkin Anda tahu apakah masih bisa menahan varian B117 ini menyebar di seluruh Indonesia, ataukah harus ada langkah lain untuk menangkal penyebaran B117 ini selain PPKM Mikro, Pak Diki? Ya, PPKM Mikro ini ya tinggal kita perkuat dengan tetap strateginya di penguatan di aspek testing, tracing atau deteksi kasus secara aktif dan dini itu. Karena itu yang belum terjadi dalam PPKM Mikro ini ya. Jadi baru pada batasan-batasan ya, atau kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya di luar aspek 3T, tapi 3T-nya belum ya. Sangat jelas belum ada peningkatan yang signifikan, dan ini menjadi pesan penting. PPKM harus melakukan penguatan di aspek 3T-nya ya, karena itu yang paling penting untuk mencegah merespon dari ancaman strain baru ini. Ini yang harus kita lakukan. Baik. Pak Diki, mungkin terakhir di Inggris, kalau tidak salah, tolong koreksi kalau saya salah, ada 60% penyumbang angka kasus COVID-19 dari varian B117 ini. Kalau Anda melihat di Indonesia, mungkin harapannya tidak, tapi akankah Indonesia mungkin seperti itu dari 100%, berapa persen yang akan menguasai Indonesia dengan varian B117 ini, Pak Diki? Jelas akan, sangat jelas akan, karena begitu ada varian baru yang lebih cepat menular, ya, terutama lebih cepat dan lebih karena dia lebih efektif menular, dia akan mendominasi. Nah, seperti halnya di Januari lalu itu, bayangkan hanya kurang lebih 2 bulan sejak Wuhan mengalami ledakan kasus, itu sudah ada strain baru ya, yang disebut dengan D614G itu, ya. Dan dia kemudian beberapa bulan kemudian, hanya dalam waktu 2-3 bulan sudah menjadi
mendominasi varian di dunia, termasuk di Indonesia saat ini. Nah, kalau ada strain baru yang jauh lebih efektif dari D614G itu, yang dalam hal ini B117, ya dia akan mendominasi, kecenderungan akan mendominasi. Dan itu adalah hukum alam dan evolusi itu terjadi seperti itu. Dan yang perlu kita jaga dan kita cegah adalah jangan sampai ada varian baru lain yang jauh lebih efektif dan lebih menyebabkan keparahan daripada B117 ini yang ada di Indonesia. Karena ini artinya kita akan mengalami yang disebutkan epidemi di tengah pandemi gitu. Ya. Jadi wabah di tengah wabah raya yang ini tentu akan memperburuk ya, terutama kaitan dengan beban di layanan kesehatan kita, termasuk ya kita tahu sektor ekonomi sosial kita ini sudah makin berat. Jadi sekali lagi tidak ada pesan penting lain dari saya kecuali pemerintah harus konsisten komitmen 3T dan masyarakat konsisten komitmen 5M-nya. Baik, semoga saran Anda didengar pemerintah Indonesia, begitu belajar dari kebijakan dari negara lain yang sudah terpapar B117, Pak Diki ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia telah bergabung bersama kami di Nusantara TV.